Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Karmila dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di video kali ini saya ingin membahas atau menceritakan tentang masa era reformasi pada zaman Soeharto dan dilanjutkan oleh Bapak B.J. Habibie. Untuk kalian yang ingin mengetahui betapa perjuangannya sejarah Indonesia, silahkan disimak. Nah, teman-teman, yang harus kalian ketahui tentang apa itu reformasi, secara umum reformasi diartikan sebagai melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan struktur ketatanegaraan. Masa reformasi di Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi oleh krisisnya moneter sejak tahun 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Lalu kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam luar negeri sendiri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei tahun 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 sehari kemudian. Tekanan daripada massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang pada saat itu terdesak, tetapi beliau masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada saat itu juga Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Sehingga pada tanggal 21 Mei tahun 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai presiden di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuknya lah reformasi. Di masa reformasi, Indonesia memasuki babak baru, periode kepresidenan. Yang pertama itu ada kepresidenan Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie adalah wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto. Beliau menggantikan Soeharto pada tahun 1998 ketika Soeharto turun dari kursi kepresidenannya. Namun hal ini tidak mengakhiri sistem politik yang telah diterapkan selama Orde Baru. Pada masa pemerintahan Habibie mengesahkan undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Sebelumnya pada masa Soeharto hanya 3 partai yang diperbolehkan. Partai tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Pada bulan Mei tahun 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam mendesentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999
yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilihan legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas atau aliansi politik Habibie. Nah, yang kedua ini periode kepresidenan Bapak Kyai Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau yang bisa disebut Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberikan nama Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, lalu Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Keadilan atau PK. Perwakilan non-partisan dan militer atau TNI juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan oleh Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Sejahtera yang telah menjadi koruptor pada masa Orde Baru. Yang ketiga yaitu periode kepresidenan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur tersebut berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tahun 2001 10 Agustus untuk membantu mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres tahun 2004. Lalu kemudian Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatannya yang kedua. Ia secara konsisten tertinggal dalam berbagai jajak pendapat. Sebagian penyebabnya adalah pemilih muslim yang cenderung memilih kandidat laki-laki dan kinerja Megawati dipandang biasa saja selama menjabat sebagai presiden. Meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama pemilihan presiden 2004, tetapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Yang keempat, periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal dengan Pak SBY pada tahun 2004 sampai 2014. Pemilihan Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilihan pertama yang memiliki pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. 2 bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2024 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias pada tahun 2006. Gunung Merapi meletus dan disusul dengan gempa bumi di Yogyakarta. Indonesia juga mengalami wabah flu burung dan sumber lumpur Sidoarjo pada tahun 2007. Banjir besar melanda Jakarta. SBY mengizinkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membuka pintu air Manggarai dengan resiko membanjiri Istana Kepresidenan. Pada pemilu presiden 2009,
SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan dua kandidat yaitu Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo. Dan Wakil Presiden pada saat itu Yusuf Kala Waryanto. Pasangan SBY dan Budiono memenangkan pemilihan dengan lebih dari 60% suara nasional pada putaran pertama. Mereka melalui mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu 2 pada 21 Oktober 2009. Pada Oktober 2010, Gunung Merapi meletus menewaskan 353 orang. Sementara itu, gempa bumi dan tsunami juga melanda Kepulauan Mentawai. Dan yang selanjutnya, periode kepresidenan Bapak Jokowi Widodo, Presiden Republik Indonesia pada saat ini. Pada pemilihan presiden 2014, Jokowi Widodo bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden, mengalahkan Prabowo dan Hatta Rahaja. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanyenya pemilihan 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi memberikan jabatan pemerintah pada koalisasi politiknya. Dampak di masa reformasi. Yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, masalah dui fungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI diperwakilkan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun sejak 5 Mei tahun 1999, Polri telah dipisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga menjadi TNI. Lalu yang ketiga, reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi di hukum ini disesuaikan dengan apresiasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat luas. Sekian paparan dari saya mengenai tentang era reformasi. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mengetahui betapa perjuangan Indonesia kita ini untuk mencapai suatu negara yang baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau menjelaskan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.